karenanya diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, berinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan kepada manusia, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Arnold Jansen adalah bukan seorang jenius, tetapi seorang tokoh iman. Dia bukan seorang yang pandai bicara dan berkata-kata secara meyakinkan, melainkan seorang pendoa besar. Dalam Journey in Faith, Missionary Life of Arnold Jansen, diungkapkan secara indah latar belakang dan kesederhanaan keluarga Arnold Jansen. Tidak berkecukupan secara material, namun amat rajin dan setia pada iman Katolik. Tidak berkecukupan secara material, namun amat rajin dan setia pada iman Katolik. Dalam khotbahnya pada hari pembukaan rumah misi pertama, Arnold mengatakan demikian kepada para hadirin. Entahkah ada sesuatu yang penting muncul kemudian, hanya Tuhanlah yang tahu. Pohon yang paling besar selalu bermula dari satu bibit kecil. Seorang manusia raksasa yang paling perkasa pun bermula dari seorang bayi mungil yang kecil tak berdaya. Oleh karena itu, pertama, berdoa dan mohon kepada Tuhan yang mempunyai panenan, dan yang kedua, berkorban. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang mau kita lihat di sini adalah Arnold Jansen, seorang tokoh iman, seorang yang sungguh mengandalkan penyelenggaraan ilahi dalam hidup dan karya misi-misinya. Kata mengandalkan di sini sama dengan berharap. Berharap teguh pada Tuhan, keyakinannya bahwa
Allah pasti selalu membimbing dan mendorong orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Berharap kepada Tuhan adalah penting karena hal ini untuk mengatasi kecemasan-kecemasan, keputusasaan, kebingungan-kebingungan, kesepian-kesepian, kehilangan roh, kehilangan jiwa, kehilangan semangat, kehilangan spiritualitas. Jadi berharap kepada Tuhan, senantiasa berharap teguh pada penyelenggaraan ilahi adalah sangat penting agar kita tidak kehilangan roh, semangat, spirit di dalam Tuhan dan dalam karya-karya pelayanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, harapan iman Arnold dalam doa-doanya tersebut menyata dalam praktek hidup rohani yang mendalam, seperti banyak retret tertutup diusahakannya, baik untuk para imam maupun awam, mempropagandakan devosi kepada Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, ketika suster-suster SSPS AP menyelenggarakan sembah sujud abadi untuk memohonkan berkat Tuhan atas karya misi, kita pun sebagai seorang SPD teristimewa kita yang ada di Simeon ini dalam Ekaristi, Brevir, Sarve, Vesper, Komplek, doa-doa rosario kita setiap hari sebetulnya telah menginspirasi, memberikan roh, memberikan semangat, jiwa, dukungan, spirit kepada dunia misi. Bahwa mengandalkan Tuhan pertama-tama itu adalah berkat. Berharap selalu kepada Tuhan dalam doa-doa adalah sebuah keuntungan dalam sebuah misi yang sehat, kudus, dan diberkati. Jadi bagi sebuah misi yang kudus, yang sehat, diberkati, pertama-tama kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri, supaya misi kita menjadi sehat, kudus, dan diberkati. Paulus berkata dalam bacaan kedua tadi, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Berakar di dalam kasih mengandaikan kita berdoa, sebagaimana dikatakan oleh Paulus ini. Saudara-saudara yang terkasih, Arnold Jansen adalah seorang yang memiliki komitmen dan fokus. Ia sadar bahwa dirinya dipanggil untuk mewartakan sabda Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus tanpa memandang sara, suku, ras, warna kulit. Yesaya bacaan pertama berkata, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Dalam berbagai usaha, ia mewujudkan komitmennya itu secara kreatif melalui khotbah-khotbah, wejangan-wejangan, majalah-majalah, maupun melalui cara hidupnya. Arnold Jansen memiliki komitmen yang teguh untuk mewartakan kerajaan Allah kepada sebuah bangsa, terutama mereka yang belum mengenal Kristus, secara kreatif. Sekarang pertanyaan untuk kita, bagaimana kita yang ada dalam situasi Simeon ini, bagaimana kita juga berbisnis secara kreatif dalam konteks kita? Adalah tepat kita berdoa dan juga kita memberikan teladan hidup kita. Bagi saya dua hal ini adalah suatu bentuk kreativitas kita dalam bermisi dalam konteks ini adalah berdoa. Kita berdoa dan juga kita memberikan teladan hidup, cara hidup kita memberikan teladan hidup. Itu adalah misi kita dalam konteks ini. Semoga doa-doa kita yang kita sampaikan setiap hari
memberikan semangat, memberikan dukungan,